wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 5C PGSD. Di sini kelompok kami akan membahas tentang metode penelitian pendidikan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Jacinta Amabel Jonathan, NIM 191134003. Kedua ada Valentia Verina Asdiovita, NIM 191134008. Dan yang terakhir ada Norbertus Bayu Adinugraha, NIM 191134013. Pengertian metode penelitian pendidikan. Pengertian metode penelitian pendidikan. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, sistematis. Yang dimaksud rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati, mengetahui, dan cara-cara yang digunakan. Dan yang terakhir, sistematis. Artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati, yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian, sering sulit dilakukan. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan objektivitas, atau data yang valid pasti reliabel dan objektif. Data yang reliabel belum tentu valid. Misalnya, kepala sekolah SMK sering menyatakan bahwa lulusannya tidak banyak yang segera mendapat pekerjaan, karena lulusan malas mencari informasi. Hal ini diucapkan secara konsisten tetapi berbohong, sehingga data tersebut terlihat reliabel atau konsisten tapi tidak valid. Yang benar yaitu murid tidak segera mendapat pekerjaan karena lulusan kurang kompeten, yang sudah mendaftar berkali-kali tetapi tidak lulus. Data yang objektif juga belum tentu valid. Misalnya 99% dari sekelompok orang menyatakan bahwa si A adalah murid yang paling malas di sekolah, dan 1% menyatakan paling rajin. Padahal yang benar justru hanya 1% yang menanyakan A adalah murid yang rajin. Pernyataan kelompok tersebut terlihat objektif atau disepakati 99%, tetapi tidak valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu 1. Bersifat penemuan, yaitu data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dan yang kedua, pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir, pengembangan, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian pendidikan yang bersifat penemuan, misalnya menemukan metode mengajar matematika yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Media pendidikan sistem evaluasi, kriteria guru, SMK yang profesional, dan lain-lain. Penelitian yang bersifat mengembangkan, misalnya mengembangkan metode mengajar yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif.
Penelitian yang bersifat pembuktian, misalnya membuktikan keraguan terhadap metode mengajar yang diimpor dari luar, apakah efektif untuk di Indonesia atau tidak. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya secara umum. Data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui, dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan bahwa metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Jenis-jenis metode penelitian. Menurut bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional, dan institusional. Dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan. Dari segi metode penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, polisi research, dan evaluation. Dari level of explanation dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dari segi waktu dapat dibedakan menjadi penelitian cross-seksional dan longitudinal. Jenis-jenis metode penelitian ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan atau natural setting objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian memiliki 1 bidang, 2 tujuan, 3 metode, 4 tingkat eksplanasi, dan 4 waktu, yaitu bidang terdiri dari akademis, profesional, institusional, dan yang tujuan yaitu murni dan terapan. Metode yaitu survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, polisi research, action research, evaluasi, sejarah, dan R&D. Sedangkan tingkat eksplanasi yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan yang terakhir waktu yaitu cross-seksional dan longitudinal. Selanjutnya akan dibagi menurut bidang penelitian. Bidang penelitian yang pertama adalah bidang penelitian akademik. Di bidang penelitian akademik, umumnya dilakukan oleh para mahasiswa dalam membuat seperti skripsi, tesis, disertasi. Selanjutnya, pada bidang penelitian profesional. Pada bidang penelitian profesional, penelitian yang dilakukan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang
berprofesi dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan seperti ilmu, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bidang penelitian institusional. Bidang penelitian institusional bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan sebuah lembaga. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian akademik biasanya hanya digunakan oleh para mahasiswa. Penelitian profesional dilakukan oleh para orang yang berprofesi sebagai peneliti, dan penelitian institusional biasanya digunakan di sebuah lembaga. Selanjutnya, macam-macam metode penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu metode penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti dan pada populasi atau sampel tertentu. Untuk teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara perkusif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis yang datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, yang D, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Bisa dilihat di gambar 1.4, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas, perbedaan dalam proses penelitian, dan perbedaan dalam karakteristik penelitian. Yang pertama, perbedaan aksioma atau pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Yang A, sifat realitas. Penelitian kuantitatif yaitu peneliti hanya dapat menentukan beberapa variabel dari objek yang diteliti dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu peneliti memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari objek mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat meneliti performance suatu mobil, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya atau bodinya saja. Tetapi peneliti kualitatif akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lainnya.
Yang B, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Kemudian, data tersebut diambil menggunakan teknik probability sampling atau random. Selanjutnya, peneliti membuat generalisasi. Sedangkan penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga pada tingkat makna. Yang C, hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut, dicari seberapa besar pengaruh iklan terhadap nilai penjualannya. Contohnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualannya, artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualannya. Iklan sebagai variabel independen atau sebab, dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Kemudian, penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka penelitian ini melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih interaktif saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara iklan dan nilai penjualannya. Dalam hubungan interaktif artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan juga akan semakin tinggi. Yang D, kemudian lebih menekankan pada keluasan informasi atau bukan kedalaman. Sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diteliti sampling atau random. Kemudian, peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diperlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna dan hasil penelitiannya dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain. Manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitiannya. Dapat dilihat tabel gambar generalisasi. Gambar yang atas, gambar 1.5a, itu merupakan generalisasi model penelitian kuantitatif. Sedangkan yang gambar 1.5b itu merupakan generalisasi model penelitian kualitatif. Yang E, peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data, terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Selanjutnya yang kedua, karakteristik penelitian metode kuantitatif dan kualitatif. Yang A, desain metode kuantitatif, yaitu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan metode kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang B, tujuan metode kuantitatif yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan metode kualitatif yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang C, teknik pengumpulan data metode kuantitatif yaitu menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan metode kualitatif menggunakan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang D, instrumen penelitian metode kuantitatif yaitu tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan metode kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen atau human instrument, dan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain.
Yang E, data metode kuantitatif, yaitu kuantitatif dan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan data dengan menggunakan instrumen. Sedangkan metode kualitatif yaitu deskripsi kualitatif dan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dokumen, dan lain-lain. F. Sampel. Sampel metode kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Sedangkan metode kualitatif yaitu lebih kecil, tidak representatif, proporsional, dan berkembang selama proses penelitian. Yang G, analisis metode kuantitatif yaitu setelah selesai pengumpulan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk metode kualitatif yaitu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif, dan mencari pola model, tema, dan teori. H. Hubungan dengan responden. Metode kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan metode kualitatif yaitu empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, dan jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. I. Usulan desain metode kuantitatif yaitu luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang teliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan metode kualitatif yaitu singkat, umum, bersifat sementara, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan, tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis, dan fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. J. Kapan peneliti dianggap selesai metode kuantitatif? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan metode kualitatif setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. K. Kepercayaan terhadap hasil penelitian. Metode kuantitatif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan metode kualitatif, pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, proses penelitian. Yang A, proses penelitian kuantitatif, dapat dilihat di gambar 1.6. Yang pertama, harus menemukan sumber masalah, empiris dan teoritis, kemudian merumuskan rumusan masalah, kemudian membaca dan mencari, berpikir, konsep dan teori yang relevan, dan kemudian penemuan yang relevan, kemudian pengajuan hipotesis, kemudian yang menyatakan praduga terhadap hubungan antar variabel, kemudian memilih metode atau strategi pendekatan penelitian yang pas, dan kemudian menyusun instrumen penelitian. Setelah itu mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian ditemukan penemuan, kemudian diuji hipotesisnya, diterima atau ditolak, kemudian dibuat kesimpulan. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif dan bersifat linier, yaitu di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Yang B, proses penelitian kualitatif. Tahap pertama yaitu tahap orientasi atau deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan. Tahap kedua yaitu reduksi atau fokus, yaitu peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Tahap ketiga yaitu selection, yaitu peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi rinci. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan
informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Hasil akhir peneliti ini harus menghasilkan informasi yang bermakna. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan, dari deskripsi, reduksi, seleksi, dilakukan secara sirkuler. Setelah peneliti memasuki objek penelitian, sering disebut sebagai situasi sosial. Peneliti dapat menemukan kesimpulan. Kemudian, tahap berikutnya, peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat, apakah kredibel atau tidak. Jika kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dinyatakan selesai. Kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Kedua metode ini secara garis besar saling melengkapi dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan menjelaskan penggunaan metode kuantitatif. Dalam hal ini, kami menggunakan metode survei dan eksperimen. A. Bila masalah dengan titik tolak penelitian sudah jelas, maka masalah antara yang seharusnya dengan yang sudah terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Setiap kita melakukan sebuah penelitian, maka harus menggunakan sebuah data yang nyata sesuai dengan yang diperoleh. Jadi, kita harus mengolah data penelitian berdasarkan realnya data yang kita peroleh setelah kita melakukan survei dan eksperimen. Next. B. Bila peneliti ingin mendapat informasi yang luas, metode penelitian kuantitatif sangat cocok digunakan untuk mencari informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. C. Metode eksperimen sangat cocok untuk mengetahui perlakuan atau treatment terhadap perlakuan yang lain. D. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang akurat dan empiris, maka perlu dilakukannya pengujian yang nyata terhadap data yang akan diujikan. E. Bila ingin menguji keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Next. Selanjutnya, nomor 2, metode kualitatif. A. Bila masalah penelitian belum jelas, sangat cocok digunakan metode kualitatif seperti ini. Karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek. B. Teknik wawancara mendalam, serta observasi berperan serta dan didukung dengan adanya dokumentasi yang jelas dan real. C. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan ikut serta berperan secara aktif. D. Memahami perasaan orang. Memahami perasaan orang akan sulit diteliti jika tidak diteliti menggunakan metode kualitatif. Next. Dengan metode kualitatif, peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. F. Untuk memastikan kebenaran data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Maka, dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan metode kualitatif, maka akan menemukan tujuan yang dituju. Next. F.
Jangka waktu penelitian kualitatif. Jangka waktu penelitian kualitatif terbilang cukup lama karena tujuan penelitian bersifat penemuan. Tujuan penelitian kualitatif terbilang cukup lama. Artinya untuk mendapatkan hasil, jika melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena tujuan penelitian dari kualitatif itu bersifat penemuan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Namun, penelitian kualitatif bisa menjadi singkat jika sudah kita menemukan kredibilitasnya. Next. G. Apakah metode kuantitatif dan kualitatif bisa digabungkan? Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas. Artinya penelitian kuantitatif sangat cocok digunakan ketika kita sudah menemukan apa masalahnya yang akan kita teliti. Dilakukan pada populasi yang luas. Namun, hasil penelitian menggunakan kuantitatif kurang mendalam karena populasi yang sangat luas. Sementara itu, metode kualitatif cocok digunakan untuk meneliti permasalahan yang belum jelas. Dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian dari metode kualitatif bisa lebih mendalam dan lebih bermakna. Metode kuantitatif cocok untuk menguji hipotesis atau teori, sedangkan kualitatif cocok untuk menemukan hipotesis teori. Artinya metode kuantitatif itu cocok hanya untuk menguji ketika hipotesis sudah kita temukan. Untuk metode kualitatif bertujuan untuk menemukan hipotesis tersebut. Next. Menurut penulis, kedua metode tersebut bisa digabungkan, tetapi dengan adanya catatan sebagai berikut. Dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda. B. Digunakan secara bergantian. Artinya digunakan secara bergantian adalah disarankan pada tahap awal kita menggunakan metode kualitatif yang tadi tujuannya adalah untuk menemukan sebuah hipotesis terlebih dahulu. Setelah kita menemukan hipotesis, untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode kuantitatif, yaitu untuk menguji hipotesis yang sudah kita temukan menggunakan metode kualitatif yang sudah dilakukan di awal tadi. Yang C, dapat digunakan secara bersamaan dengan syarat orang tersebut sudah paham tentang kedua metode tersebut. Next. H. Kompetensi peneliti kuantitatif dan kualitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif. A. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah peneliti yang betul-betul itu sebuah masalah. B. Mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. C.
mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Next. Kompetensi peneliti kualitatif. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Artinya, kompetensi peneliti kualitatif ditujukan intinya untuk kepada situasi sosial yang ada di sekitar. B. Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Pada peneliti kualitatif, kita harus bisa untuk merakyat dalam artian kita juga harus bisa melakukan wawancara terhadap partisipan yang akan kita teliti. C. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Semoga apa yang telah kita paparkan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita semua dan semoga semuanya bisa sukses selalu. Terima kasih teman-teman. Kami dari Mbak Valen, Mbak Jacinta, dan saya pamit. Terima kasih.